Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih pimpinan penyertaan-Mu sepanjang malam, dan Engkau telah lindungi kami membangunkan pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan kasih Tuhan yang baru untuk boleh kami nikmati kembali. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Mari Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari surat Filipi pasal 1 ayat 27. Dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, tema kita hari ini hidup berpadanan dengan Injil. Saudara, kalau saya boleh bertanya, apa sih perbedaan dan persamaan antara bintang sinetron atau bintang film dengan orang Kristen? Tentu perbedaannya sudah jelas. Beda pekerjaannya. Bintang film, mereka adalah aktor atau aktris, dan orang Kristen ada sebutan sebagai pengikut Kristus. Apa persamaannya? Persamaannya sama-sama memainkan peran. Bintang film memainkan perannya sebagai aktor atau aktris sesuai dengan naskah yang diberikan kepada mereka. Dan orang Kristen juga memainkan perannya untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi saudara, saya melihat ada perbedaan yang mencolok. Kalau bintang film berusaha dengan sungguh-sungguh memainkan perannya untuk hal yang tidak sungguh-sungguh, hanya akting belaka, gagal diulang lagi, walaupun bukan kejadian yang sebenarnya. Sedangkan orang Kristen seringkali tidak berusaha sungguh-sungguh atau lalai untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan secara nyata dalam kehidupan sebagai orang percaya. Saudara, hal inilah yang sering kita lihat dari kehidupan orang Kristen dari zaman dulu sampai saat ini. Mereka menyebut diri mereka orang percaya, tetapi kehidupan mereka tidak sejalan atau berpadanan dengan Injil, kebenaran firman Tuhan. Akibatnya, banyak orang Kristen yang hidupnya tidak jauh berbeda dengan orang dunia ini. Banyak orang Kristen yang hidupnya munafik karena mereka berjalan sesuai dengan kehendak dan kemauan mereka sendiri. Sehingga saudara, ada pertanyaan, mana yang benar? Manusia harusnya hidup berpadanan dengan Injil, atau Injil yang seharusnya berpadanan dengan kehidupan manusia? Ada yang berpendapat bahwa Injil harusnya berpadanan atau mengikuti dengan kehidupan manusia, mengikuti tren, mengikuti kemajuan zaman, teknologi yang ada, budaya, kondisi yang ada. Misalnya, kalau kita lagi kepepet, bohong sedikit nggak apa-apalah, yang penting tidak merugikan siapa-siapa. Untuk mendapatkan untung lebih banyak, nipu-nipu dikit, cincailah, nggak apa-apa, dan sebagainya. Saudara, ada yang mengatakan demikian, sehingga Injil harus mengikuti kita, sehingga mudah diterima dan diimplementasikan dalam kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pendapat ini? Mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Ayat emas yang kita baca hari ini mengatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, kata berpadanan dalam bahasa aslinya mengandung pengertian selayaknya, seharusnya,
atau suatu cara yang berkenan. Karena itu kalau kita bandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris, memakai kata worthy atau layak. Artinya orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka selayaknya atau seharusnya kita hidup sesuai dengan Injil Kristus yang Tuhan berikan kepada kita sebagai penuntun dan pedoman hidup kita. Jelas sekali saudara, kita yang harus hidup sesuai dengan Injil Kristus. Kata kedua yang harus kita perhatikan, hendaklah. Dalam hal ini memberikan penekanan bahwa ini ada suatu perintah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan sebagai anak Tuhan. Hidup kita selayaknya mencerminkan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, di dalam Efesus 4 ayat 1, Paulus mengatakan hal yang sama kepada jemaat di Efesus. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sesuai sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jelas sekali saudara, kita dipanggil sebagai anak Tuhan harus hidup sesuai dengan panggilan kita. Dan kata ketiga yang kita cermati ialah berjuang. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Artinya apa? Ada usaha, ada keinginan untuk hidup sesuai dengan Injil Kristus. Dengan kata lain, saudara, sekarang kita hidup dalam dunia yang sudah rusak karena dosa. Dan kita hidup dalam komunitas yang berbeda keyakinan. Dan ada kemajuan teknologi yang luar biasa. Ditambah lagi kedagingan yang kita miliki, keinginan mata. Artinya ada godaan, ada tantangan dari dunia ini. Ada tantangan, godaan dari si setan dan kedagingan kita. Yang dapat membawa kita terjerumus ke dalam dosa kalau kita tidak hidup berhikmat di dalamnya. Karena itu, kita dituntut saudara untuk berjuang agar hidup kita sama dengan Injil Kristus. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan di setiap kita. Kita hidup sesuai dengan keinginan Tuhan di dalam terang Injil Kristus. Karena itu Daud berkata dalam Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Saudara, dapat kita simpulkan, Injil atau kebenaran firman Tuhan tetap eksis dari dulu sampai hari ini. Injil tidak lekang oleh waktu dan tidak pernah berubah fungsi dan maknanya bagi orang percaya. Sejak awal penciptaan, manusia membutuhkan Injil sebagai penuntun, pedoman agar hidup manusia sadar akan dosanya dan diterangi jalannya, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa, melainkan mampu hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saudara, mari kita sadari identitas kita, panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai manusia baru, dan biar hidup kita boleh berpadanan dengan Injil Kristus. Mari kita belajar mempraktekkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, tolong kami, pimpin kami, agar hidup kami boleh sesuai dengan kebenaran firman-Mu, agar hidup kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia yang gelap karena dosa ini. Terima kasih Tuhan, pimpinlah kehidupan kami sepanjang hari ini, berbagai aktivitas kami, kegiatan kami, Tuhan menyertai dan Tuhan menolong kami. Kami begitu lemah, kami membutuhkan penyertaan dan pimpinan Tuhan. Kami serahkan masalah keluarga kami, Tuhan, dalam tangan Tuhan. Biar Engkau boleh memberkati hubungan kami dengan suami, hubungan kami dengan istri, hubungan kami dengan mertua, hubungan kami dengan anak, hubungan kami dengan saudara-saudara keluarga besar kami. Berkati ya Tuhan, berikan kami keharmonisan dan rasa saling mengampuni dan saling mengasihi. Tuhan, berkatilah keluarga kami, berkati pekerjaan kami, berkati kebutuhan kami Tuhan, untuk makan minum kami, Tuhan, yang mencukupkan akan apa yang kami perlukan.
Tuhan membuka jalan akan setiap beban hidup kami Tuhan. Mungkin kami sedang bergumul membayar masalah biaya kontrakan. Tuhan boleh berkati kami. Tuhan yang boleh campur tangan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami sedang membutuhkan untuk bayar sekolah anak-anak kami. Tuhan juga tolong kami, memberkati ya Tuhan apa yang kami perlukan. Bapa, kami berseru sungguh kepada Engkau, sebab kami tahu Engkau yang mempunyai langit dan bumi ini dan segala isinya. Kami hanya minta berseru hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.